Pemirsa, 110 warga negara Indonesia yang berhasil kabur dari perusahaan scam judi online di Kreitum, Kamboja, kini terkatung-katung di Quarantine Center Phnom Penh tanpa kepastian kapan bisa kembali ke tanah air. Mereka mengaku tidak lagi memiliki biaya pulang dan memohon untuk bisa dipulangkan ke tanah air. Hal ini disampaikan Afrizal Fauzi Akbar alias Rizal, salah seorang korban asal Jakarta Timur. Afrizal mengatakan mereka kini berada di bawah pengawasan pihak berwenang Kamboja setelah berhasil melarikan diri dari perusahaan yang mempekerjakan mereka secara ilegal dan memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Rizal menjelaskan perusahaan tempat mereka bekerja di Kamboja adalah perusahaan scam berkedok bisnis digital, namun sebenarnya adalah jaringan perjudian online ilegal. Selama bekerja, mereka tidak digaji, bahkan beberapa dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikis. Kini mereka menghadapi masalah baru, bagaimana cara kembali ke Indonesia. Mereka berharap bisa mencari pekerjaan sementara dan memohon agar pemerintah membantu kepulangan mereka ke tanah air. Tempat kita bekerja karena kami banyaknya disiksa oleh pihak Cina. Setiap harinya kami dipukuli. Saya mewakili rekan-rekan Indonesia yang terjebak di tempat karantina imigrasi Kamboja ingin meminta bantuan kepada Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk membantu kami terkait masalah biaya pulang. Dikarenakan di perusahaan sebelumnya kami tidak digaji, dan sebagian dan beberapa rekan kami dan keluarganya tidak memiliki uang untuk tiket pulang. Kami amat sangat meminta tolong kepada bantuan Bapak Presiden serta pemerintah Indonesia terkait masalah biaya kami dan lain-lain. Sebelumnya pemirsa, diberitakan sejumlah warga negara Indonesia di Kamboja terlibat kerusuhan saat berusaha kabur dari sindikat online scam. Kini semua WNI yang terlibat sudah dalam penanganan otoritas Kamboja dan pendampingan dari KBRI Phnom Penh. Keributan terjadi pada 17 Oktober 2025 lalu. Sebanyak 97 warga negara Indonesia diduga terlibat kericuhan saat berusaha melarikan diri dari perusahaan penipuan judi online di kota Kreitum, Provinsi Kandal, Kamboja. Sebanyak 86 WNI diantaranya berada di kantor polisi, sementara 11 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri membenarkan adanya peristiwa ini. Usai menerima informasi penangkapan tersebut, pihak KBRI Phnom Penh melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat termasuk melihat kondisi WNI. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan pihak KBRI Phnom Penh telah memberikan pendampingan kepada WNI yang berada di kantor polisi dan memastikan 11 WNI yang dirawat dalam kondisi stabil. Dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian Kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi Kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit, dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Berdasarkan informasi, 86 WNI yang berada di kantor polisi, 4 diantaranya sempat ditahan di kepolisian Kota Kreitum, Provinsi Kandal, Kamboja, karena diduga melakukan kekerasan ke sesama WNI saat kerusuhan terjadi. Kini, semua WNI yang menjadi korban maupun yang terlibat dalam kasus ini sudah berada di bawah penanganan otoritas Kamboja dan pendampingan dari KBRI Phnom Penh. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.